Logika Wahabi Part 12. Dan sahabatku. Wahabi, the real, si paling tahu solusi padahal bohong. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kita kali ini, udah kalian lihat tadi kan? Kembali Wahabi mengatakan, ya kan? Apabila kalian menemui perselisihan, ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Alaikum bis sunnati was sunnati khulafai rasyidin. Oke, mari kita balas. Pertama, kata Wahabi bisa jadi, ya bukan bisa jadi sih, memang hadis itu adalah hadis sahih. Ya kan? Hadis itu hadis sahih. Akan tetapi, supaya kalian tahu, itu hadis kurang efektif. Kenapa hadis itu kurang efektif? Karena, apa kita bilang ya? Karena sebagian Wahabi tidak melaksanakan, bukan sebagian Wahabi sih, mayoritas Wahabi, ya, semua anggota Wahabi itu, baik ustadznya ataupun masyaikhnya gitu kan, tidak ada yang sepakat berkaitan dengan sunnah yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Apa itu? Sunnah yang terjadi, ya, bid'ah yang terjadi pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Apa kali rupanya bid'ahnya itu? Bid'ah yang dilakukan Sayyidina Utsman bin Affan adalah menambah azan menjadi 2 pada waktu sholat Jumat. Coba kalian pergi ke masjid manapun, ya. Pergilah kalian ke masjid Wahabi manapun, mau di Cilengsi maupun di apa gitu ya kan, ataupun di tempat kalian sendiri gitu kan, tidak ada satupun azan 2 yang kalian dengar di masjid Wahabi tersebut. Nah, begitu mau kita begitu mau dikatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin, ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabat. Makanya saya katakan hadis itu tidak efektif. Ada satu hadis yang mana ini adalah hadis sahih, bunyinya seperti ini: sesungguhnya umatku, ya, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Apabila kalian menemui ataupun terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat, fa idza ra'aitumu ikhtilafa fa 'alaikum bisawadil a'zam, maka ikutilah pendapat mayoritas, golongan mayoritas. Siapa golongan mayoritas itu? Kitalah dia. Itulah kita. Ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Kenapa? Karena kita mengikuti Al-Quran, kita mengikuti hadis, kita mengikuti ijma', kita mengikuti qiyas. Nah, sedangkan Wahabi cuma 2 saja. Al-Quran dan juga hadis. Makanya pemahaman Wahabi, ya, tentang apapun bisa dikatakan sangatlah amburadul. Karena apa? Karena mereka hanya mengikuti Al-Quran dan hadis saja, Al-Quran dan sunnah saja, tanpa mengikuti keputusan para ulama itu bagaimana gitu kan. Kalaupun mereka ikuti, ya kan, kalaupun mereka ikuti, itu yang sesuai dengan hawa nafsu ataupun pendapat mereka sendiri gitu. Bukan dicari ataupun dikaji secara mendalam, tidak. Nah, jadi gitu ya guys, ya, pesan Rasulullah, apabila kalian menemui ataupun terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat, maka ikutilah pendapat mayoritas. Fa'alaikum bisawadil a'zam. Nah, jadi jelas ya guys ya, mana yang harus kalian ikuti.
Gunakan akal kalian, gunakan juga hati kalian. Oke lah, sekian ya guys ya. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, comment, share, dan repost video ini supaya kalian tahu siapa yang harus diikuti ketika terjadi perselisihan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.